Oke. Oh, Pak Tri juga udah hadir. Iya, Mas. Selamat malam, Pak Tri. Malam, Mas. Oke. Oke, Pak Tri, Bu Rektor, kita mohon izin untuk mulai acaranya. Bapak silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kapten. Mungkin ini hari yang ditunggu-tunggu. Selamat datang di Technical Meeting Universitas Bakri Virtual Run ATK 2022. Oh, bentar, Mbak. Ya, Universitas Bakri berkolaborasi dengan Beyond Run menggelar Ubakri Virtual Run ATK, yaitu kompetisi lari berkelompok untuk menempuh total jarak 80 km. Perhelatan ini merupakan salah satu wujud kontribusi kampus dalam memeriahkan rangkaian agenda peringatan HUT ke-80 tahun kelompok usaha Bakri sebagai entitas sosial di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak pimpinan Universitas Bakri yang sudah menyempatkan hadir dalam acara technical meeting kali ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, izinkan saya coba untuk share mengenai susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Rektor Universitas Bakri. Yang ketiga, penjelasan mengenai technical meeting. Yang keempat, demo, synchronous activity, merchandise, and donation. Yang berikutnya, tanya jawab dengan para peserta dan para kapten. Dan terakhir ada penutup. Oke, tanpa memperpanjang pembukaan, kita minta kepada Bu Sofia Alisabana selaku Rektor Universitas Bakri untuk memberikan kata sambutan dan pembukaan dari kegiatan kita pada malam kali ini. Kepada Bu Sofia Alisabana, waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para kapten, runners, peserta dari Ubakri Virtual Run 80K 2022. Ya, saya senang sekali nih melihat banyak sekali kawan-kawan saya juga nih yang ikut berkompetisi dalam acara Virtual Run 80K ini yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Maret yang akan datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara technical meeting Ubakri 80K tahun 2022. Event ini adalah merupakan hasil kerjasama antara Universitas Bakri dengan Beyond Run. Jadi sekali lagi terima kasih Beyond Run. Dan juga terima kasih sekali buat semua partisipasi dari rekan-rekan semua, para runner semuanya, karena ternyata event ini sudah ada sekitar 650 peserta lebih yang turut berpartisipasi. Jadi baik sekali event ini disambut oleh masyarakat ya. Jadi dan event ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang kelompok KUB dan Universitas Bakri dan kelompok umum ya. Jadi tidak saja hanya diikuti oleh para runners di Jakarta, namun juga di seluruh Indonesia dan bahkan ada yang di luar negeri. Dan juga saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Anindya Bakri juga akan turut berpartisipasi dalam event ini dengan berlari di UK karena beliau saat ini sedang ada di UK. Penyelenggaraan selama 2 hari ini juga tentunya memfasilitasi para runners untuk berpartisipasi lebih dari 1 tim. Jadi saya lihat juga ada beberapa yang ikut di dalam 2 tim ya. Jadi dalam beberapa tim dan juga mungkin ada perbedaan waktu ya. Jadi untuk beberapa runners yang memang berlari di luar Indonesia tentunya akan ada perbedaan waktu dan 2 hari ini akan memfasilitasi mereka yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan juga mudah-mudahan juga cuaca juga tidak hujan ya. Jadi kalau misalkan biasanya sekarang kalau kita lihat hari Sabtu juga suka hujan gitu ya. Jadi bisa running pada hari Minggu dan seterusnya seperti itu.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu kepada PT Energi Mega Persada yang telah menjadi sponsor utama dan PT Bumi Resources Minerals sebagai sponsor pendukung. Juga kepada BUN Bakri untuk Negeri dan Porseni Bakri yang telah mendukung event Bakri Virtual Run 80K ini. Kemudian Bakri Virtual Run 80K 2022 ini seperti disebutkan di depan bahwa diselenggarakan sebagai kontribusi dari Unisas Bakri pada perayaan 80 tahun kelompok usaha Bakri ikut membangun negeri. Melalui kegiatan ini peserta tidak hanya diajak untuk tetap bergerak dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan imun, namun bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, yaitu melalui donasi bagi korban bencana. Kami juga memberikan apresiasi kepada para runners, tidak hanya dalam lomba kecepatan, tetapi juga kepada challenge-challenge lainnya. Jadi selamat mengikuti technical meeting ini dan event Bakri Virtual Run 80K 2022 pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2022. Mohon selalu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita tahu Jakarta masih dalam PPKM level 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor atas sambutannya. Mungkin menambahkan sedikit Bu Rektor, total peserta tim yang mengikuti kegiatan kita sampai saat ini ada 93 tim Bu Rektor. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ada 7 tim lagi sehingga kita genap diikuti oleh 100 peserta, tim peserta. Oke, berikutnya kita masuk ke acara berikutnya, acara utama kita pada malam kali ini yaitu adalah technical meeting. Kita minta kepada race organizer, tim dari Beyond Run untuk sharing mengenai rules dari race kita pada Bakri Virtual Run kali ini. Silakan kepada Mas Eeng. Ya, silakan Mas Eeng. Mungkin mute-nya di-unmute dulu Mas Eeng. Halo, Mas Eeng, bisa dengar suara saya? Harus ini meren ya, stretching ya, stretching ke. Oke, ada gangguan teknis sedikit jaringan. Memang beberapa hari ini hujannya cukup parah sehingga mungkin jaringan Mas Eeng, halo. Oke, Mas Eeng sudah join. Silakan Mas Eeng. Kita mulai. Mbak Nabila, silakan share presentasinya. Mas Eeng, suaranya nggak kedengaran? Ya, siap.
Oke, sip. Wah. Tes, tes, tes. Kita pikir ada. Oh iya. Siap, silahkan Mas Eeng. Oh iya. Udah. Ya, sudah kami sudah mendengarkannya. Silakan Mas Eeng, lanjut ke penjelasannya. Oke, sepertinya sinyal dari Mas Eeng nggak membaik. Izin saya akan coba menggantikan. Meanwhile Mas Eeng ini preparation untuk ganti provider. Oke, silakan Mbak Nabila. Oke, ini adalah hal-hal yang akan kita diskusikan pada kali ini di technical meeting kali ini. Oke, next Mbak Nabila. Oke, ini kita udah bahas mengenai tentang Ubakri Virtual Run ATK 2022. Memang tujuannya adalah berkontribusi sebagai untuk memeriahkan rangkaian agenda peringatan Hari Ulang Tahun 80 tahun Kelompok Usaha Bakri sebagai entitas sosial berkontribusi di Indonesia. Oke, next. Nah, rangkaian kegiatannya, yang pertama itu kita sudah mulai launching kegiatan ini pada tanggal 14 Februari kemarin, dan sampai tanggal 17 Maret nanti kita akan tetap melakukan promosi untuk registrasi yang akan dibuka yang telah dibuka pada tanggal 19 Februari sampai 17 Maret 2022, dan technical meeting pada hari ini 15 Maret 2022. Lalu kita akan open merchandise store dari 22 Februari sampai 23 Maret nantinya, open donation platform 22 Februari sampai 23 Maret 2022, lalu virtual run itu akan kita mulai pada tanggal 19 dan 20 Maret 2022 seperti yang telah di-share oleh Bu Rektor tadi. Lalu nanti kita akan ada closing ceremony dan awarding night pada tanggal 24 Maret 2022. Merchandise delivery akan start pada tanggal 15 Mei 2022. Next. Oke, nah kategori lombanya itu kategori jarak tim dengan total jarak 80 km. Kita bagi yang kedua adalah team of 8, yang subkategorinya ada all male, all female, dan mix. Nah, kategori ini memperlombakan 80 km lari oleh 8 orang pelari dengan masing-masing menempuh jarak 10 km. Dengan notes-nya adalah mixed team, minimal 2 female atau 1 male. Kenapa kita bilang ada 1 male? Nanti ada yang bikin semuanya female, itu akan mengacaukan kategori yang kita bikin. Jadi minimal harus ada 1 male. Yang kedua, team of 5, which is ini ada mix only, 80 km lari oleh 5 orang pelari dengan masing-masing menempuh jarak minimum 16 kilo. Oke. Klasifikasi timnya, kita punya 2 klasifikasi tim. Yang pertama adalah KUB Ubakri. Jadi kelompok usaha Bakri dan Ubakri masuk dalam kategori ini. Untuk T8-nya ada all male, all female, mix, dan KUB Ubakri T5 mix. Itu adalah karyawan di kelompok usaha Bakri, dosen, mahasiswa, dan karyawan Ubakri. Oh, mungkin ditambahkan dosen, mahasiswa, dan alumni ya, Mbak Diah ya. Dosen, mahasiswa, dan alumni dan karyawan dari Universitas Bakri. Yang kedua adalah umum. Jadi selain dari kelompok yang tadi itu bisa mendaftar di umum, atau kelompok yang tadi kalau pengen compete di umum silakan. Oke. Next. Nah,
extra challenge-nya kita adalah untuk menambahkan experience yang menarik dari peserta. Event ini akan mengadakan extra challenge bagi para pelari individu ataupun tim. Challenge yang kita berikan nantinya adalah satu adalah pelari tercepat, foto tim terbaik, caption terbaik, best senior runner, pengumpulan donasi terbanyak. Ini ada notes bahwa nanti akan ada special gift untuk 10 kapten tim terbaik. Oke, next. Nah, ini adalah extra challenge tadi, syarat dan ketentuannya. Wajib menggunakan, dapat dilihat di situ, peserta atau tim wajib menggunakan Twibbon resmi, ekspresi foto terbaik, menggunakan Instagram Stories, posting foto di IG dan tulis caption semenarik mungkin, mention, menggunakan hashtag ya, jangan lupa hashtagnya, Universitas Bakri, hashtag Virtualan, hashtag Ubakri 80K Virtualan, hashtag Virtualan Indonesia. Extra challenge ini akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2022. Jadi sampai hari terakhir kita mengadakan Virtualan, itu kita akan masih buka extra challenge-nya. Pemenang foto tim terbaik, caption terbaik ditentukan berdasarkan likes terbanyak dan penilaian panitia. Jadi bukan hanya sekedar likes, tapi juga ada penilaian dari panitia. Kesesuaian dengan rules yang telah kita tetapkan. Keputusan panitia tidak dapat digugat. Di situ juga ada hadiah 1, 2, 3 untuk foto tim terbaik dan caption terbaik. Oke, next. Nah, mengenai tiket price ya, teman-teman udah pada tahu semua, tiket price kita 80K untuk KUB dan UBAKRI itu 80.000 per peserta, untuk umumnya 120.000 per peserta. Akan tetapi untuk umum ini early bird kemarin kita pricing-nya sama 80.000 per peserta. Oke. Next, ini sudah jelas harusnya. Nah, podium hadiah dalam event kali ini Universitas Bakri Virtualan ATK 2022 memberikan hadiah untuk seluruh pemenang podium dan extra challenge dengan nilai total 50 juta. Untuk kelompok usaha Bakri dan Ubakri, tim nya itu akan juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Untuk team of 5 itu dari 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Oke, next. Nah, untuk umum sama, team of 8 umum 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Team of 5 umum 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Oke, next. Aturan race, Virtualan dilaksanakan selama 2 hari untuk mengakomodir peserta dari luar negeri yang memiliki zona waktu yang berbeda-beda dan peserta yang mengikuti beberapa tim. Jadi teman-teman yang punya tim mau 1 hari untuk yang tim A dan hari berikutnya datanya nggak boleh sama. Aturan umum race, pendaftaran dilakukan secara tim oleh kapten. Kalian bisa bertindak sebagai pelari atau hanya bertindak sebagai kapten atau manajer tim, itu nggak masalah. Bahas tadi, setiap tim akan berlari secara virtual dengan total jarak 50. Oops, maaf, sempat miss. Oke. Terus setiap tim akan berlari dengan total 80 kategori. Satu akun kapten hanya bisa memainkan 1 tim dalam 1 kategori. Kapten bisa mengganti pelari anggota tim hingga tanggal 17 Maret. Jadi teman-teman para pelari semua masih bisa nih mengatur tim sampai tanggal 17 Maret-nya. Jam berapa, Mbak Nabila? Jam 10 ya, 10 malam itu sudah tidak bisa kita ganti lagi. Nah, terus penggantian kategori itu tidak diperbolehkan. Oke, terus aturan umum lainnya, tidak boleh ada tim yang memiliki duplikasi lebih dari 50 anggota dengan anggota tim lainnya sesama podium. Misalkan ada satu tim A, isinya hampir sama tim B, mereka dapat podium 1 dan podium 2, itu tidak boleh. Yang berikutnya, aplikasi tracking yang digunakan adalah Strava untuk podium.
pelari wajib menyertakan informasi heart rate. Pelari dapat menggunakan device lain seperti Garmin, Suto, Coros, dan sebagainya, dan pastikan device yang digunakan itu telah disinkronisasi dengan akun Strava pelari. Karena data yang kita ambil hanyalah data dari Strava. Activity di Strava harus berupa run dan race. Jadi jangan run dan race biasa aja. Selama race, proses verifikasi berlangsung, privasi kontrol akun Strava di setting who can see-nya adalah everyone. Inputnya itu link aktivitas lari single submit, tidak boleh sama antara satu peserta dengan peserta lainnya seperti kita bahas tadi. Waktu yang dihitung adalah waktu total sejak start sampai finish, atau kita bisa biasanya menyebutnya elapsed time. Jadi kalau di tengah-tengah ada kita stop dulu makan bakso terus lari lagi, nah itu waktu makan baksonya akan kehitung. Oke, terus oke, nanti Mas Hafiz kita akan bahas di tanya jawab ya. Next, penilaian podium berdasarkan total waktu tercepat. Ya, jadi penilaian podium akan kita lihat dari penilaian waktu tercepat dari pelari menggunakan elapsed time. Next. Next. Ya, nih. Ya. Itu sudah tadi, tidak boleh duplikasi tim, sudah dibahas tadi. Pelari dapat berlari dengan treadmill, dengan sport watch disinkron ke Strava, namun tidak eligible untuk podium. Ya, jadi untuk menginputnya, oke. Semua pelari harus membaca, mengerti, dan setuju dengan seluruh ketentuan di race guideline ini. Oh, sorry. Oke, nah waktu yang digunakan itu adalah penyelesaian lari sebelum pelari harus menyelesaikan larinya sebelum jam 10 malam ya. Jadi batas waktunya jam 10 malam pada tanggal 20 Maret. Oke. Dan begitu juga batas submitnya juga sama 20 Maret jam 10 malam. Nah, pelari boleh melakukan crop data lari untuk disubmit ke Beyond Run, tapi di make sure bahwa crop itu dilakukan sebelum sinkronisasi atau sebelum submit data. Jadi crop dulu baru submit data. Oke, tidak dilarang menggunakan fitur tag pelari lainnya pada akun Strava untuk link lari yang disubmit. Nah, integritas adalah hal yang utama dalam event ini. Meskipun lomba dilakukan secara virtual, kejujuran dan sportivitas selalu diutamakan. Jika terjadi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi dan memblacklist peserta di event-event berikutnya. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang aktivitas larinya mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelari. Keputusan peserta bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelari dari zona waktu lainnya mengikuti GMT+7. Jadi semua informasi kita di sini menggunakan waktu GMT+7 atau WIB. Next. Next, Mbak Nabila. Oke, pelari wajib membaca, mengerti race guideline. Untuk penentuan podium, peserta wajib mengikuti verifikasi data sesuai ketentuan event. Untuk peserta klasifikasi KUB dan UBAKRI, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai verifikasi bagian dari KUB dan UBAKRI. Misalkan kartu kepegawaian ataupun kartu tanda mahasiswa dan sebagainya, itu akan kita verified nantinya untuk KUB Bakri. Merchandise bersifat opsional dengan pembelian dilakukan secara terpisah melalui merchandise.beyondrun.com. Event ini juga melakukan pembukaan donasi bersifat opsional dilakukan secara terpisah melalui donation.beyondrun.com. Karena kita juga akan seperti yang oleh Bu Lektor tadi, ada penggalangan dana yang kita lakukan. Oke, next. Oke, kita skip karena semuanya di sini sudah paham registrasi. Saya rasa ini kita tidak perlu bahas lagi di sini. Oke. Nah, ini flowchart-nya registrasi, dan semua kapten di sini kalau ada kendala mungkin how to create and manage team. Silakan pergi ke My Virtual Event, pilih Direct Registration, go to Event, pilih kategori, Manage Team, pilih Create Team,
pilih tim gender, dan lengkapi isiannya. Lalu kemudian kapten bisa memasukkan anggota-anggota melalui emailnya mereka. Misalkan kapten pengen masukkan anggota A, jadi minta emailnya, dan masukkan ke penambahan member tersebut. Next. Oke. Tata cara registrasi juga login, nanti akan ada email akun Beyond Run dari kapten untuk cek invitation. Nah, peserta yang menerima invitation bisa menerima atau menolak undangan dari kapten. Kan peserta tinggal pergi ke Beyond Run, login, and then nanti ada notifikasi, situ akan ada undangan dari kaptennya, tinggal klik yes, terima atau nolak. Oke, next. Oke, next. Ini kita bahas nanti di demo sekaligus. Saya rasa ini langsung di demo aja. Next. Ya, ini juga dilakukan di demo nanti kan. Oke, ini juga donasinya juga donasi untuk pembuatan fasilitas korban erupsi Gunung Semeru yang akan disalurkan melalui Bakri untuk negeri. Jadi Bakri tanggap. Jadi seluruh donasi yang kita kumpulkan pada kegiatan ini akan disalurkan melalui Bakri tanggap, Bakri untuk negeri. Oke. Ya, pemesanan juga kita bahas nantinya di ini. Jadi kita ada merchandise store. Jadi jika ada pelari atau kapten yang pengen beli merchandise, bisa order di merchandise.beyondrun.com. Jadi harganya di sini lebih murah daripada nanti kita kan juga akan buka merchandise ini di luar di Tokopedia, tapi tentu saja harganya lebih mahal daripada merchandise yang kita jual khusus untuk pelari kita. Next. Oke. Sip. Mungkin itu adalah penjelasan. Nah, kita setelah melakukan penjelasan mengenai race-nya kita sebelum kita masuk ke proses tanya jawab, kita akan melakukan dulu demo 3 hal. Yang pertama adalah synchronized activity. Yang kedua adalah synchronous activity, yang kedua adalah tata cara pembelian di merchandise, dan yang ketiga adalah tata cara penggalangan dana atau donation. Oke, untuk proses demo ini akan dibantu oleh Mas Dani. Mas Dani sudah ready, Mas Dani? Halo, aman. Siap. Oke, Mas Dani, silahkan melakukan demo. Baik, sebentar. Oh, belum bisa share screen. Oke, saya kasih akses buat share screen ya, Mas. Oke, sip. Silakan Mas Dani. Terima kasih Mas Desan. Oke. Baik, layar saya udah di. Ya, siap sudah Mas kelihatan Dani. Ya, jelas ya. Jadi demo pertama ini adalah demo untuk submit link. Oke. Nah, mungkin sebagai pemberitahuan juga kepada seluruh peserta bahwa saat ini Beyond Run sudah menggunakan sistem submit. Jadi kita tidak perlu lagi copy link
and then paste di boxnya URL. Jadi kita prosesnya tinggal memilih link mana yang mau disubmit untuk event yang mana. Nah, proses akan di-share oleh Mas Dani. Silakan Mas Dani. Baik, untuk halaman pertama mungkin seperti biasa ya, berkunjung ke halaman Beyond. Jangan pakai yang ini karena URL yang ini masih akun demo ya. Nanti kalau udah waktunya untuk waktu pelari, silakan login aja sebagai akunnya masing-masing. Nanti di arah akun masing-masing itu ada di submenu itu namanya Sync Activity. Nah, di sini juga ada pintunya juga di Sync Activity itu di depan. Diklik saja. Nah, nanti di sini ada papan informasi yang dimana dia your device keperluan yang harus ingin di login dulu, terus event yang diikuti oleh si pelari gitu ya. Karena si Dian Tanaka ini mengikuti event Miracle sama Ubakri ya Bapak Ibu, jadi event yang terkait yang akan ditampilkan dan data-datanya pun yang akan ditarik dari tanggal yang tanggal yang menyesuaikan eventnya gitu. Misal dia lari di tanggal 12 ya udah di tanggal 12 itu yang akan dia tarik. Kalau dia lari di tanggal 10 dan kurang dari 11 maka tidak akan ditarik datanya. Jadi pastikan memang benar ini ya untuk lari sesuai dengan race guideline-nya gitu. Oke, jadi proses pertama adalah kita connect-kan dulu Beyond Run aplikasi dengan Strava-nya ya Mas Dani ya? Betul. Connect-kan dengan Mas Dani. Silakan di-connect Mas Dani. Habis itu auto rest gitu ya? Ya, seperti biasa ya, oke. Seperti biasa. Nanti datanya langsung auto sambung atau terkoneksi dengan event yang lagi dia ikuti si peserta. Mulai dari tanggal lari. Jadi seluruh aktivitas yang ada di Strava-nya akan langsung ke data di sini. Itu ya Mas Dani ya? Betul. Nanti data-datanya itu akan menyesuaikan tanggal event start end-nya Bapak Ibu gitu ya. Oke. Jadi kalau dalam kasus ini berarti seluruh data dari tanggal 12 Maret sampai 31 Maret, misalkan untuk kasus ini tanggal 12 Maret sampai 21 Maret itu akan ketarik di sini. Itu ya Mas? Betul. Oke. Nah, dari proses submit-nya sendiri sebenarnya cukup simpel. Di button pojok kanan yang paling kanan ini kan ada kolom action itu, diklik saja. Misal ingin submit data lari saya tanggal 16 gitu ya, dengan jarak 20 km, waktu yang udah ditentukan udah sama, tinggal diklik aja, tambahkan eventnya, event yang mana yang ingin dia submit, misal Ubakri, kategori mana yang dia ikuti. Jumat malam saya minta nasi goreng. Tim yang Oke, lanjut Mas. sama tim yang dia ikuti. Habis itu submit saja. Nah, gitu. Data sudah tersubmit. Beneran itu Mas. Nah, nanti cara ngecek dia data tersubmit atau belumnya, silahkan lihat detailnya. Nanti akan diarahkan ke menu detail si eventnya begitu ya. Sebentar. Bentar. Ubakri. Nanti diarahkan ke menu sebelah sini sebenarnya Ibu. Terus yang tadi kategori umum T5, terus yang udah disubmit gitu ya. Informasinya akan ada di sini. Nah, detail
detail yang link yang tadi udah disubmit gitu ya. Nah, nanti akan ke semacam dashboard secara singkat lah, informasi secara singkat kalau dia udah submit dengan auto complete dengan kategori yang dia ikuti, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ingin submit lagi, balik ke halaman. Oke. Maka akan diarahkan ke halaman sing aktif. Begitu kurang lebih untuk submit datanya. Sip. Siap. Oke, cukup dimengerti sih Mas Dani. Mungkin nanti kita ada proses tanya jawab kalau ada pertanyaan dari para kapten, itu akan kita diskusikan di tanya jawab ya. Oke. Baik. Kita lanjut ke demo berikutnya Mas Dani mengenai baik untuk donasi ya. Baik. Ya. Untuk yang dulu Mas Dani. Donasi. Merchandise dulu ya. Oke. Untuk yang merchandise itu pastikan memang ikut sebagai pelari atau dia memang statusnya kapten begitu ya. Login aja sebagai akun yang udah terdaftar. Jadi yang bisa mengakses merchandise ini adalah cuman pelari dan kapten gitu ya Mas Dani ya? Betul. Jadi pastikan memang harus terdaftar sebagai peserta gitu ya, atau di event news atau jadi kaptennya di event tersebut mungkin begitu, Mas. Jadi kalau di luar konteks itu tidak bisa untuk melakukan donasi atau tidak bisa melakukan merchandise, bertransaksi di merchandise di Beyond Run. Nah, nanti pilih eventnya, pilih kategorinya, habis itu pilih tim yang udah dibuat sebelumnya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini size untuk bajunya, jersinya gitu ya, ukuran berapa dari ini. Habis itu kalau ingin lihat detailnya bajunya seperti apa, bagusnya tuh finishernya, zoom aja. Kalau pojok sebelah sini ini ada ukuran, di mana ukuran itu menyesuaikan dengan yang udah dipilih sebelumnya gitu ya. Nah, di sini karena saya terdaftar sebagai kapten dan tim saya itu ada namanya Hamdani gitu ya. Nanti di sini kita bisa membelikan perwakilan. Oke. Jadi kalau kapten bisa bantu membelikan merchandise buat anggotanya gitu ya Mas Dani ya. Sedangkan kalau betul. yang pelari bukan kapten itu cuma bisa beli untuk dirinya masing-masing gitu ya Mas Dani ya. Oke. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nanti lanjutkan saja. Habis itu nanti isi data diri, handphone. Ya, ini untuk pengiriman ya Mas Dani ya, untuk pengiriman ke alamatnya. Oke. Handphone. Habis itu provinsi yang dituju, pengirimannya. Tekan Klaten. Nanti alamatnya, aku dengan pos. Terus dengan kurir yang disediakan. Nah, ini bisa pilih opsinya. Mau JNE atau JNE oke atau JNE rek yang ini, sesuaikan saja. Habis itu lanjutkan. Nanti akan diarahkan ke detail informasi sebelum ini ya, sebelum check out. Udah benar atau belum gitu, menyesuaikan dengan jumlah yang dibeli. Semisal sudah oke, silakan klik tombol selanjutnya, akan diarahkan ke Mitrans. Pembayaran ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Dani untuk sudah cukup pembayaran sudah. Mestinya udah bisa semua. Oke, kita lanjut ke donasi. Nah, untuk yang donasi ini open sebenarnya tidak perlu punya akun ya Mas ya. Mas, Bapak, Ibu sebenarnya tidak perlu punya akun, jadi cukup berkunjung aja di donasi, habis itu pilih eventnya yang akan didonasikan. Semisal eventnya tuh kebetulan di Beyond ada 3 event yang berdonasi, Ubakri gitu ya. Nanti pilih kategori event yang terdaftar atau pilih kategori event yang ingin didonasikan. Nah, di sini ada individu nih.
Nah, individu di sini, tab individu informasinya yaitu si pelari atau member yang misalkan Dian ya. Tanaka berarti ya, akun Dian Tanaka berarti kalau saya ingin berdonasi ke Dian Tanaka, maka tinggal diklik ikuti di sini pojok tombol pojok kanan di akun Dian Tanaka. Nah, nanti jumlah donasinya berapa? Misal 150.000. Terus semisal ingin diisi donasi donaturnya atau mau dianonim, silakan sesuaikan lalu melakukan pembayaran. Nanti akan diarahkan ke laman Mitrans lagi. Oke. Nah, Mas Dani, jika kasusnya saya yang sebagai Dian Tanaka, saya mau melakukan crowdfunding nih Mas Dani, mengumpulkan sumbangan nih untuk saya sebagai pelari pengen mengumpulkan sumbangan untuk yang akan digabungkan sama teman-teman di Bakri Tanggap tadi ya untuk membantu korban Semeru. Nah, apa yang saya lakukan Mas Dani? Nah, cukup balik ke halaman ikuti donasi itu. Sebenarnya saya udah jadi Dian Tanaka, nanti cukup klik share ini, akun share ini, silakan di-share ke platform-platform tertentu atau WA gitu ya, atau WA, Facebook atau Instagram, boleh di-share. Nanti di copy aja, akan diarahkan ke halaman seperti ini nanti untuk mengkoleksi datanya. Oke. Jadi nanti kopi itu berupa link ya Mas Dani ya, link yang bisa saya share kemana-mana untuk bisa mengkolek donasi dari teman-teman saya gitu ya. Mungkin saya betul. di copy ke Excel aja cuma ke Word kali ya, seperti apa linknya? Bisa. Kalau di copy di Word atau Jadi ini adalah link yang nantinya bisa saya share kemana-mana untuk jadi kayak apa ya, kayak celengan pribadi saya gitu ya Mas ya, wallet pribadinya. Betul. Jadi collect. Oke. Oke. Nah, nanti bentuk-bentuknya tuh seperti ini. Bentar, internet saya rada bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, di koleksi seperti ini. Oke, sip. Dan begitu itu diklik akan lari ke halaman donasi itu tadi. Donasi atas nama Dian Tanaka tadi gitu ya. Betul. Atas nama Dian Tanaka itu tadi. Oke, siap. Oke, saya rasa cukup Mas Dani ininya penjelasannya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail. Oh, itu Dian Tanaka ya. Oke. Kita akan lebih detail pada saat tanya jawab dengan para kapten dan peserta lari lainnya. Oke, terima kasih Mas Dani. Oke. Sama-sama, Bang. Oke, sekarang
kita masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah tanya jawab. Mungkin kita buka pertanyaan pertama. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan kirim di kolom chat. Nanti Mbak Nabila akan mencatat ya, Mbak Nabila ya, akan mencatat di sini. Dan nanti mohon ditandain Mbak Nabila ya, jika udah selesai kita bahas. Oke. Kalau bisa pertanyaannya dari siapa Mbak Nabila juga di-mention. Misalkan pertanyaan pertama itu dari siapa? Masalah dari Pak Tri ya tadi ya, untuk yang pertanyaan pertama ya. Oke, Mas Hafiz Islam Syah. Oke. Nah, untuk tanya jawab ini saya dibantu oleh Mas Eeng juga sama Mbak Dia juga ya. Kita bertiga yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari para kapten. Semoga hari ini kelar semua, tidak ada semua pertanyaan bisa kita bahas. Oke, sip. Kita mulai jawab pertanyaannya. Yang pertama adalah Mas Hafiz Islam Syah. Untuk HR ada yang tidak punya sensor HR gimana? Oke, Mas Hafiz, seluruh pelari itu boleh maksudnya tidak diwajibkan untuk menggunakan HR, heart rate sensor. Akan tetapi pelari yang mengejar podium wajib menggunakan device HR sensor, entah itu berupa jam tangan ataupun yang dilekatkan ke badan, itu diperbolehkan. As long as bisa mencatat HR sensornya dan bisa dibaca oleh Strava. Itu bagi yang ikut podium, yang mengejar podium. Akan tetapi bagi pelari-pelari yang tidak mengejar podium, HR-nya tidak wajib. Begitu, Mas, jawabannya. Oke. Kalau kurang jelas masih bisa ditulis di chat ya, Mas ya, pertanyaannya. Kesanggahannya atau gimana? Oke. Toleransi kelebihan jarak berapa meterkah sebelum disubmit ke Beyond Run? Kelebihan jaraknya tidak ada kita batasi, Mbak Atta, di sini. Mau lebih berapapun ya monggo. Akan tetapi di kita kekurangan yang mungkin akan menjadi permasalahan nantinya. Jadi di sistem itu akan otomatis nge-cut jika datanya kurang dari minimum yang kita tentukan. Misalkan contohnya kita minimumnya adalah di 10 kilo untuk yang team of 10, team of 8, maka wajib 10 kilo, Mbak. Lebihnya ya sebisanya lebih sedikit ya. Kenapa biasanya dilebihin sedikit? Itu karena ada sinkronisasi data antara jam tangan dengan Strava-nya. Ada beda pencatatan lah, sehingga biasanya di jamnya udah kecatat 10 kilo, akan tetapi di Strava-nya ternyata pas dipindahin ke Strava itu ternyata kurang. Makanya kita anjurkan lebihkan sekitar 10-20 meter, sehingga pada saat sinkronisasi tidak terjadi kekurangan data. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi toleransinya boleh dibilang tidak ada, Mbak. Jadi kalau memang kurang, ya kurang. Gitu, Mbak. Jadi based on pengalaman kita sebelumnya, karena dengan ada kompensasi dan sebagainya, sehingga lebih meribetkan bagi kita untuk penentuan podium dan sebagainya nanti. Jadi kita mohon dengan sangat kepada teman-teman yang mengejar podium, jadi jangan ngepas banget ya. Ngepas banget, jadi 10 kilo ya 10 kilo larinya, jamnya udah 10 kilo, akan tetapi begitu di-convert ke Strava, ternyata Strava menganggapnya itu 9,99. Nah, kan kasihan banget tuh. Makanya kita menganjurkan tolonglah lebihkan 5 atau berapa? Atau 10 sampai 20 meter
di jamnya. Jadi begitu dipindahkan ke Strava, jika ada perbedaan perhitungan itu tidak akan kurang dari 10 kilo. Mungkin yang lebih bagusnya lagi, ini ya udah larinya jauh aja, nanti di cut aja, di crop aja, sehingga lebih sebelum submit ya di crop aja. Jadi nggak ada masalah nantinya. Oke. Demikian Mbak Atta. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan di chat ya kalau ada tambahan pertanyaan. Oke. Mas Ari Kurnia. Ibu-ibu Mas Ihsan udah. Bu Ari, mohon maaf Bu Ari, aduh. Pertanyaan terkait publikasi konten pada ketentuan extra challenge berakhir pada 20 Maret. Maksudnya apakah per hari ini bisa diposting konten? Lalu yang diposting apa? Sebentar dikatakan konten harus posting adalah aktivitas lari pada tanggal. Oke, ini mungkin saya bisa dibantu oleh Mas Eeng. Saya aja. Silakan. Tes. Kalau untuk posting extra challenge, foto tim dan caption ya Bu. Sebenarnya terserah sih mau posting berapa banyak karena penilainya lebih ke banyak like-nya. Kalau Ibu mau posting tiap hari terserah atau cuma satu aja dengan mengharapkan like terbanyak juga nggak apa-apa gitu sih. Terus penilai di extra challenge itu ada 2 ya, yang untuk postingan, satu foto tim terbaik, satu lagi caption terbaik yang kami nilai lebih ke like terbanyaknya gitu. Terserah nanti caranya bagaimana menurut tim Ibu. Begitu sih kurang lebih. Lanjut Pak Ihsan. Oke, jadi ini strategi aja nih Iya. Pak Bu Ari. Misalkan pengennya di satu postingan itu aja yang diminta di like semuanya, atau agak ragu kan kayaknya postingan ini kurang mantap, jadi ngeposting lagi, akhirnya bikin lagi gitu. Jadi ya strateginya aja sih Mbak Ari. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas Ari Daci, mudah-mudahan ini Mas beneran Mas ya. Apakah data lari yang sudah disubmit bisa direvisi? Bisa Mas Ari. Kita bisa menghapus datanya and then upload lagi. Nah, isunya adalah kalau mengupload data yang sama, data yang akhirnya kan mengupload data yang itu lagi, ya, kita batasi. Jadi maksudnya kalau data yang sama, kita akan kita larang dulu untuk meng-submit data yang sama. Nggak bisa meng-submit data yang sama, harus lapor dulu ke panitia kalau meng-submit data yang sama. Tapi kalau mengganti, hapus terus di-submit yang baru, ya itu nggak ada masalah. Gitu Mas Ari. Cukup jelas ya Mas Ari ya? Oke. Terus apakah proses submit dilakukan oleh setiap peserta atau KP saja? Nah, Mbak Ferry, proses submit dilakukan oleh setiap peserta. Jadi peserta lari, ya mereka submit sendiri, connect sendiri, ya udah kan mereka udah punya Strava-nya sendiri, mereka sudah punya akun Beyondrun sendiri, ya mereka submit sendiri. Dan submit-nya juga nggak otomatis kan, nggak perlu copy link dan sebagainya, udah connect-kan Strava-nya dengan Beyondrun, and then pilih lari yang mana yang mau disubmit, udah selesai. Gitu aja prosesnya. Oke. Mbak Ferry, semoga menjelaskan. Next, Mas Ferry udah, Mas Ferry. Aduh, Mas Ferry. Oke, siap Mas Ferry. Waduh, kumaha ya? Salah-salah. Pak Hari udah. Siap Mas Ferry, mohon maaf lahir dan batin. Itu julukannya Fergan udah, Ferry ganteng. Oh. Aduh, jadinya Fercan dong Mbak, kalau jadinya Ferry cantik jadinya nanti. Oke, Mbak Eka, apakah bisa dibuka untuk latihan submit karena cara baru agar saat masukkan? Sebenarnya sih nanti pada tanggal 19 kita udah bisa buka dan itu udah bisa coba kok Mbak, coba lari terus masukin atau coba ikut event yang lain aja. Ada event yang ada beberapa event yang sudah menggunakan itu sih Mbak, event-event baru kita. Mungkin nanti ya mungkin ada event, kayaknya sih nggak ada, cuma satu event ya yang saat ini menggunakan. Mestinya nggak ribet, lebih memudahkan harusnya. Ya Mbak Eka ya.
Oke Mas, terima kasih Mas. Siap, Mbak Eka. Apakah akan bermasalah apabila alamat email berbeda antara di Beyond Run dengan tidak ada hubungannya, Mas Dudi? Nggak ada hubungannya. Yang penting adalah pada saat verifikasi account Strava-nya, Mas Ferry menggunakan account yang sama. Misalkan gini, Mas Ferry punya account Strava Mas Dudi Dudi1 di Strava, Dudi1 @gmail, dan punya Dudi2 @gmail. Nah, pada saat verifikasinya, connect-nya, jadi kalau connect menggunakan Dudi1 ya emailnya wajib email Dudi1, Mas Dudi. Jadi jangan gunakan email Dudi2, kan nggak matching tuh antara emailnya dengan. Jadi yang penting itu adalah teman-teman harus ingat Strava-nya pakai email yang mana. Kadang-kadang karena tadi kan punya 2 akun Strava, jadi yang Dudi1 yang mana, yang Dudi2 yang mana. Ternyata larinya di Dudi1, tapi connect-nya di Dudi2. Itu kejadiannya yang sering. Lupa connect, lari di akun Strava yang mana, sehingga connect-nya wajib juga menggunakan akun Strava itu. Gitu. Itu ya Mas Dudi ya. Udah, punten mungkin ini kali apa namanya, kadang kan kita punya lebih dari 1 email, yang satu tuh hanya 1 doang yang punya Strava, yang lain itu enggak, tapi yang daftarkan di Beyond tuh yang nggak punya Strava, yang nggak ada Strava-nya. Gitu. Oh, jadi nggak ada hubungannya. Kalau account di Beyond itu account di Beyond itu nggak ada hubungannya dengan account. Jadi Strava. Yang kita verifikasi adalah account Strava-nya, Mbak, bukan akun Beyond-nya. Nah, betul, bukan akun Beyond-nya yang kita verifikasi. Akun Strava-nya ini benar nggak akun Strava ini punya Mas Dudi gitu. Itu yang kita verifikasi. Problemnya adalah Mas Dudi biasanya tuh Mas Dudi lari dengan akun Strava A, tapi pas waktu pas verifikasinya menggunakan akun Strava B, jadi nggak connect. Nah itu kejadian sering kayak gitu. Oke, siap Mas Dudi. Bisa didemokan Mas. Oke, contohnya yang Beyond Run dan Strava di Synchronize. Oke, tadi udah Mas Bang. Jelas tadi Mas. Ya, Bang apa? Bang Dani, sorry. Coba bisa di-share lagi. Halo. Ya, coba connect Strava lagi. Nanti saya coba ya kita connect yang salah ya Mas Dudi ya. Kesalahannya itu biasanya di mana? Nah, tadi connect Strava ya? Ya, kita log out dulu, betul. Nah, syarat pertama adalah connect Strava, Mas Dudi. Oke, di sini ada connect Strava, kita klik connect Strava-nya. Nah, biasa klik berarti dan. Oke. Nah, di sini kan kita mesti authorize kan? Oke, authorize. Oh, ini udah ini ya. Udah emailnya nggak diverifikasi. Oh, maksudnya yang pas waktu logout dulu gitu ya? Keluar dulu semuanya. Oke. Nah. Strava. Mulai dari masuk ke Beyond kan? Ya. Kita keluarin dulu semuanya ya. Logout dulu. Nah, ini connect with Strava. Logout sekalian ya. Oke, sip. Oke. Ini posisinya Strava nggak terkoneksi di browser gitu ya? Ya, betul. Terus login saja akunnya di Beyond. Nah, ini kita login akun Beyond ya, Mas ya? Ini, betul, login akun Beyond. Habis itu ketika udah loginnya udah berhasil, di sini ada menu, bisa lewat sini juga bisa, namanya Sync Activity, atau mau lewat pintu depan yang di sini. Ya, langsung Sync Activity aja, langsung. Sync Activity, diklik. Nah, ini ke halaman ini. Nah, Connect with Strava-nya, begitu kita klik Connect with Strava dan Connect Strava. Nah, nanti si Strava akan minta Anda harus login sebagai apa dulu. Nah, di sini Mas, di sini nih. Google. Ya.
Nah, biasanya kan kita otomatis nih, Mas. Saya ngeklik yang login with emails-nya ini kan, atau pakai using Google. Ternyata pas saya klik using Google ini, emailnya itu yang terdaftar bukan email yang, misal Google ini emailnya kan banyak nih, Mas. Nah, Iya. Kalau saya punya 2 account, nah bisa saya kejadian kesalahan nih, Mas, milih account-nya yang mana. Akhirnya nggak bisa di-authorize. Nah, gitu sih kejadiannya, Mas Dudi. Kalau yang ini kita harus milih yang account yang sama, mengauthorize dengan account yang sama. Authorize that. Problemnya bagi teman-teman yang punya 2 account sih, itu bakal sering miss tuh di situ, sehingga nggak bisa Strava-nya connect. Gitu, Mas Dudi. Make sure bahwa dan back lagi, dan tadi lihat account Strava-nya itu kan emailnya tadi email yang mana digunakan itu sih. Kan Donita Berlianti kan, account Donita Berlianti. Ini sebenarnya bisa ke ya redirect sih, memastikan sebenarnya itu benar akun atas nama Donita Berlianti atau bukan gitu ya. Bisa Ya, diklik sebenarnya. Bisa begitu diklik. Nah. Begitu diklik nanti akun yang atas nama Doni Berlianti yang akan tampil di sini. Betul. Oh, berarti benar ini. Berarti benar. Kayak gitu kan. Seringnya terjadi kesalahan pas verified email tadi, Mas. Karena akunnya ternyata Donita Berlianto ternyata yang terhubung. Jadi nggak bakal connect akhirnya gitu, Mas. Wah. Dan datanya tidak akan bakal di itu. Mas Dudi punya banyak account nih kayaknya. Account yang serius sama account yang ini ya, Mas ya. Account buat latihan. Siap, Mas Dudi. Oke, next lanjut berikutnya. Mbak Nabila. Oke. Dari Mas Kenny Lubis, apakah data yang sudah terlanjur disinkronisasi bisa dihapus dan digantikan dengan data yang baru? Bisa, Mas. Tadi kita udah bahas ya. Bisa. Kecuali nih, kita mau ganti, terus ternyata akhirnya, ternyata data ini nggak lebih bagus dari yang data sebelumnya. Ganti lagi ke data yang tadi. Nah, data yang sebelumnya, itu kita batasi. Itu harus lapor dulu ke panitia, dan baru kita lognya kita buka. Tapi kalau cuma ganti, submit, terus dihapus, ganti, itu bisa dilakukan. Atau mau diganti lagi juga bisa dengan yang lain juga. Mau ganti lagi juga bisa. Oke. Terima kasih. Siap. Untuk setiap pelari apakah boleh selama 2 hari atau harus dilakukan dalam 1 hari? Mungkin Mbak Rohima Budi Hartini bisa menjelaskan pertanyaannya, Mbak. Ini maksudnya. Pokoknya kalau pelari sih menyelesaikan larinya dalam kurun waktu 2 hari itu, Mbak. Pokoknya kan 10 kilo tuh, Mbak. Kalau mau menyelesaikan 10 kilonya dalam 1 hari ya 1 hari itu aja, Mbak. Sekali lari aja pokoknya, Mbak. Atau Mbak? Ya, silakan, Mbak. Jadi kalau misalkan nanti larinya kan itu mulai hari Sabtu ya. Hari Sabtu mulai lari, nanti ya mungkin ada kendala atau apa, terus diselesaikan di hari Minggu, apakah bisa atau harus dalam hari Sabtunya itu? Jadi kan kita kan ada tim ya, Mbak ya. Jadi kalau teman-teman tim mau menyelesaikannya jadi misalkan team of 5 berarti masing-masing punya kewajiban menyelesaikan 16 km dalam 1 kali lari ya, Mbak ya. Nah, ya udah. Misalkan Mbak Rohima mulainya jam 9 pagi sampai jam 11 misalkan. Udah selesai. Datanya udah catat dan udah ke-upload. Terus teman Mbak mulai itu, saya nggak mau hari Sabtu, saya maunya hari Minggu jam 9 sampai jam 11 misalkan ya. Itu terserah. Tapi intinya semuanya harus menyelesaikan larinya, semua tim harus menyelesaikan larinya di kurun waktu sebelum jam 10 malam tanggal 20 Maret. Gitu, Mbak.
Udah, mungkin maksudnya boleh nggak beberapa kali lari Oke, gitu terima ya? kasih. Oh, Mbak, kalau di sini kita tuh sistemnya single submit, Mbak. Sekali lari, Mbak, semuanya, Mbak. Jadi bukan multi submit, Mbak. Mbak Rohimah. Jadi Oke, single terima single kasih, Mas. submit tanpa COT gitu ya udah ya, nggak ada Iya, COT-nya. nggak ada COT-nya, nggak ada, Mbak. Boleh berlari senyaman mungkin. Mau coba mau berapa? Mau mau 4 jam, 5 jam. P10 juga P9 terserah. Pokoknya senyaman mungkin aja. Mau sambil jalan, mau tadi saya bilang kan kalau mau sambil makan bakso juga bisa, tapi kasihan temannya waktunya kan jadi makin panjang, Mbak. Nanti Mbak Rohimah dimarahin teman-teman. Tapi lari sebanyak-banyaknya cari yang terbaik juga bisa sih sebenarnya. Iya, kalau bisa mau. juga lari 10 kilonya 3 kali dalam kurun waktu 10 kali 3 kali terus dipilih waktu terbaik itu yang disubmit juga bisa, Mbak. Atau masih belum puas ya coba 5 kali juga bisa, Mbak. Tapi capek aja, Mbak. Kalau 5 kali mending ikut 5 tim kali, Mbak. Gitu ya, Mbak Rohimah ya. Oke, Mbak Arin Septiarin, apakah sinkronisasi Strava dilakukan di hari H atau bisa sebelumnya? Sinkronisasi Strava dilakukan pada saat kita mau mensubmit, Mbak. Nah, itu aja. Mau sebelumnya juga nggak bakal ngaruh karena eventnya nggak ada kan. Jadi silakan sinkronisasi. Kalau saya sih menganjurkan sinkronisasinya setelah tanggal 19 sinkronisasinya. Karena kan menunggu eventnya dulu, eventnya buka dulu. Karena sinkronisasi dilakukan pada saat event sudah buka. Kecuali kalau Mbak pernah lagi ikut event yang ada saat ini yang lagi berjalan, berarti kan itu udah sinkron. Nah, itu juga itu beda ini bisa dilakukan. Next. Akun Strava sudah connected di Beyond Run, tapi pas cek ini Strava-nya kosong. Saya coba set tanggalnya eventnya kosong. Apakah memang begitu? Ya, betul, karena Mas Isman belum ada ikut event apapun, Mas. Karena eventnya kita belum masuk. Eventnya kita kan 19-20. Jadi datanya belum ada. Sama Mbak Dewi juga sama kasusnya dengan Mas Isman ya. Karena belum ada event yang diikuti saat ini. Oke, sip. Nanti kalau nggak salah materinya sudah di-share tadi ya sama Pak Dian ya? Di apa? Di chat. Nanti kita share lagi. Bukan. Tadi Vivi doang. Sama ada YouTube-nya nanti. Oke. Ya. Rekaman YouTube dan semuanya akan di-share di grup Kapten. Nanti Kapten juga akan share ke seluruh anggota. Ya. Siap. Ada rekaman YouTube juga nanti. Siap, Mbak Devi. Mbak Nur, Indah juga oke. Ada pertanyaan lainnya? Oh ya, tambahan Pak Ihsan. Siap. Biasanya di hari H sih ada 2 pertanyaan yang sering ditanyakan ya ke panitia. Yang pertama itu bagaimana jika antara device atau jam ya tidak bisa connect gitu. Dan biasanya si peserta memaksakan datanya bisa dimasukkan ke Beyond Run. Kalau dari kita sih mensarankan peserta mulai mencoba device-nya dulu sebelum berlari. Karena kita nggak bisa lakukan apa-apa dengan maksimal manual, kita nggak bisa. Iya, di beberapa kasus yang sering terjadi seperti itu. Ya. Di mana device-nya ternyata nggak support connect dengan Strava. Ya. Ada beberapa device yang problem connect with Strava. Jadi mohon maaf, kita belum bisa mengakomodir yang itu. Terus yang kedua, bagaimana kalau data di Strava tidak sesuai dengan data di device? Misalnya kadang di Garmin mungkin udah 10 kilo ya, tapi di Strava-nya 9,9. Nah, peserta juga biasanya meminta Beyond Run untuk menginput manual. Kalau dari kita sih kembali secara sistem kami nggak bisa gitu. Saran kami mungkin si pelari menyesuaikan dengan device-nya dengan melebihkan kilometer larinya, mungkin sekitar 100 meter. Itu sih. Halo?
Ya, siap. Thank you, Eng. Ya, jadi memang kasusnya memang sama, sering berulang. Jadi memang sebaiknya dilebihin beberapa kilo. Lebih bagus lagi kan sebenarnya kita juga bisa melakukan crop kan. Jadi lebihin aja dulu. Kalau memang ternyata lebih banget ya di crop aja. Ya, biar lebih bagus datanya. Mulai lari tanggal 19 Maret jam berapa? Udah di bawah juga udah dikonfirm sama Mbak Atta, itu juga kita akan mulai larinya jam 00.01 ya. 00.01 20 Maret. 19 Maret. Dan berakhir 21.59 tanggal 20 Maret. Oke. Oke, ada pertanyaan lainnya? Kayaknya udah paham semua nih ya, Mas Eng, tadi ya. Ada lagi? Mantap ya, mantap. Tinggal di-share detailkan di grup kapten kali ya udah ya. Iya, betul. Tapi kalau ada di sini sih kapan apa dari dulu? Mungkin tadi kita mungkin ada sedikit penambahan kali ya, Mbak, informasi bahwa kita kan proses crowdfunding itu awalnya kita mau launching di awal bulan, tapi karena fine tuning dan sebagainya akhirnya agak molor. Mungkin apakah ini saya bertanya, apakah memungkinkan kita panjangkan proses crowdfundingnya, Mbak Dian sama mungkin sama Bu Rektor juga, apakah boleh nih dipanjangin sampai let's say sampai akhir sampai 1 April misalkan untuk proses crowdfundingnya. Jadi teman-teman pelari dan komunitas tim bisa lebih optimal melakukan crowdfunding gitu. Boleh nggak seperti itu? Ini saya mewakili apa ya? Mewakili beberapa peserta lah. Iya, makasih banyak udah. Jadi emang saat ini sih dari tim Bakri Cepat Tanggap ya memang lagi penggalangan dana sekaligus memetakan kondisi di lapangan untuk membantu korban dari bencana alam di sana sih udah. Jadi kalau misalkan ditambahkan waktunya sampai sampai tanggal 30 April ya. Nanti kita akan coba sampaikan ke pihak Bakri Cepat Tanggapnya gitu. Dan kita sih sebenarnya terbantu ya karena mereka juga lagi proses seperti tadi ya. Jadi nggak masalah juga kalau diperpanjang waktunya udah. Siap. Makasih banyak udah. Oke, Mas Arif Dakri, data lari yang sudah di crop bisa podium, bisa Mas. Itu crop itu kan tujuannya adalah lebih mengoptimalkan data larinya. Problemnya adalah lakukan crop dulu baru sinkronisasi ya Mas. Sebaiknya lakukan itu dulu. Oke. Crop itu kan bukan sesuatu yang haram gitu ya. Karena kan itu mengoptimalkan saja jumlah waktu larinya kita. Tapi ya hati-hati ya Mas. Ini saya kasih tahu lagi, hati-hati, crop itu cukup risiko cukup berbahaya juga. Ternyata ngecropnya kelebihan, ya itu nggak bisa balik Mas. Itu ya nggak bisa di back kan? Ya nggak bisa di reverse. Hati-hati aja. Ya, kelemahan crop itu, kelemahan. Ada yang tanya nih crop tuh gimana caranya udah? Oh, crop gimana caranya? Silahkan. Kalau misalkan submit itu kan nggak perlu crop kan, tinggal di. Ya, jadi proses crop itu dilakukan di Strava ya, Mbak ya. Dilakukan di Strava-nya, itu datanya udah dapat, terus ternyata datanya kan kita cuma 10 km ya, tapi saya larinya 10,7 misalnya. Ya, di crop. Tapi biasanya yang melakukan crop kan adalah orang-orang yang mengejar podium ya. Tapi kalau kita yang pelari pelari hore, pelari Instagram, ya kita submit aja, nggak terlalu ini kan, nggak terlalu ngaruh lah gitu buat kita.
Oke. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya. Oh, silakan Mas Givari. Atau mau buka mic juga boleh, Mas. Masa saya sendiri aja yang ngomong. Kita Mas Givari. Di unmute aja, Mas. Monggo, Mas. Oh, di chat ada udah. Kalau lewat dari kilometernya tidak boleh podium. Oh, enggak, Mas. Enggak, Mas. Yang kita lihat adalah waktunya, Mas. Waktunya dari start lari sampai akhir larinya. Itu yang kita lihat. Misalkan ini saya lari 10,01 kilometer 1 jam misalkan. Ya, angka 1 jamnya itu yang diambil kan. Nah, jadi kalau kita compare sama pelari yang lain yang larinya 10,3 kilometer, waktunya 59 menit, tetap yang juara adalah yang waktunya lebih kecil. Meskipun jaraknya lebih jauh, itu nggak ini, Mas, nggak ngaruh. Yang kita lihat adalah waktunya, Mas. Karena kita di sini adalah waktu sih yang kita bahas. Tadi ada Mbak Sri ya. Mbak Sri, itu setiap anggota. Wah, ini nih, rekor sekarang berapa waktunya, Mas? Saat ini belum ada yang submit, Mas Jerry. Lebih ke biasanya itu kita sempat ada rekornya itu di 39 apa 39 10 km di 39, Mas. Nah, itu kenapa? Jadi mungkin banyak juga nanya ya, kenapa waktunya jadi lebih kadang-kadang yang mendekati apa atlet profesional dan sebagainya. Mungkin bisa aja, Mas, karena apa ya? Larinya turunan ya. Ya, strateginya sih. Kadang-kadang ada yang berstrategi untuk lari di turunan dan sebagainya. Ya, itu kita tidak bisa tidak bisa membatasi di situ. Kecuali nanti kita bikin track khusus. Misalkan tracknya memang muter gelanggang di Kuningan misalkan. Brojo Sumantri ya, Mbak ya, kalau saya namanya ya, Mbak ya. Gelanggang di Kuningan itu, ya itu kan pasti tracknya jelas tuh, datar ya. Itu pasti waktunya nggak bakal lebih dari kecepatan atlet. Tapi kalau orang yang lari turunan sih emang rada-rada ini kecepatannya bisa 1,3 1,5 kali lebih cepat dari dia lari biasa. Itu sih, Mas. Untuk Mbak Sri Setiawati, apakah setiap member mensubmit masing-masing atau kapten harus submit sama tim? Setiap member submit masing-masing, Mbak. Mereka sudah punya account sendiri dan mereka sudah punya data Strava-nya sendiri. Ini submit masing-masing. Oke. Nggak ada yang nanya hadiah nih, Mbak Dian. Kalau nggak ada yang nanya hadiah, hadiahnya buat saya aja ya. Nggak ada yang nanya soalnya. Mungkin kurang lama kali tayangin hadiahnya udah biar pada semangat. Yang slide hadiah. Nah, nih biar semangat. Gimana ya? Di bawah, Mbak. Nanti ya. Lebih, Mbak, di atas lagi, Mbak. Di atas. Nah, itu tuh. Nah, ini. Nah, ini hadiahnya buat Bapak dan Ibu para runners ya. Iya. 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Itu untuk 8 kilo sama 16 kilo ya per peserta yang udah ya. Ya, betul. Nah, dan perlu diingat semua peserta yang lolos itu yang
yang finish itu mendapatkan medali ya Mbak ya. Nah, udah mendapatkan medali, masing-masing mendapatkan medali. Jadi nggak perlu beli medali lagi karena medalinya udah disediakan. Oke. Yang makanya di merchandise kita cuma ada jersey aja. Jersey finisher aja. Siap. Oke. Dan seperti yang tadi dibilang sama Bu Rektor juga, alhamdulillah antusias dari para pelari, teman-teman semuanya cukup bagus ya Mbak ya. Semoga hopefully kita juga bisa bikin meriah eventnya, terus share kebahagiaan kita ke teman-teman di sosial media, sehingga bisa lebih semarak. Semarak eventnya kita ini. Siap. Mungkin ada beberapa planning yang mungkin yang kemarin tuh jadi dieksekusikan Mbak untuk spot-spot. Oh iya, untuk spot fotonya ada di daerah Kuningan, udah kita akan sediakan spot foto di daerah Riverside, nanti mungkin akan ditambahkan informasinya di IG ya, IG Bianran kali ya. Oke, boleh. Nah, itu ada tempat-tempat spot foto yang teman-teman yang ngejar foto tim terbaik dan sebagainya bisa berfoto di spot tersebut, sehingga lebih keren untuk di-share di sosial media. Nanti tempat-tempat spot fotonya di-share di IG Bianran. Mudah-mudahan. Oh iya, kita punya waktu 2 hari lagi ya Mbak ya. 3 hari lagi ya. Iya. Berarti harus berlari nyampe 10 kilo di Kuningan gitu ya, udah ya? Iya, betul. Kampus Bakri ya. Kejarnya pokoknya finish di Kampus Bakri. Bakri ya, kampus Bakri. Gak di kampus aja ya Mbak ya? Di epicentrum, daerah Kuningan. Ya. Gitu langsung sampai Gatsu juga bisa, nanti balik lagi ke kampus. Ini kita juga belum lagi mengkalkulasi berapa mahasiswa yang join, masih belum ini ya Mbak ya, katanya belum full. Mudah-mudahan sih bisa kita share nantinya. Jangan mau kalah Mbak Dia sama teman-teman mahasiswa ya, kan satu kategori tuh. Iya benar Bu, udah jangan kan sama mahasiswa sama Ibu juga saya kalah, udah cepet banget ini Ibu larinya. Ibu Safi cepat sekali. Dan memang profilnya peserta tadi dari angkatan 74 ya Ibu ya. Di profilnya grup kapten saya lihat ini ada angkatan 74. Jadi ya luar biasa lah ini semangat hidup sehatnya, dan mereka pelari kencang juga, jadinya agak-agak deg-degan lihatnya. Luar biasa. Oke. Ya, mungkin itu mungkin terakhir saya cuma mengingatkan bahwa berlari ya sesuai dengan kemampuan ya Mbak ya, jangan di push terlalu jauh sehingga ya nggak nyaman, akhirnya mungkin membahayakan pada diri masing-masing. Mohon kenali limitasi dari diri masing-masing. Oke, mungkin itu dari saya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lain. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Mbak Dia ada notes atau penutup, silakan Mbak Dia. Terima kasih banyak udah Ibu izin. Jadi terima kasih kembali atas keikutsertaannya. Untuk bagi teman-teman yang ingin mengajak rekan lainnya untuk pendaftaran masih bisa sampai tanggal 17 Maret kita masih bisa menerima registrasi peserta dan dan sampai ketemu juga di tanggal 19 Maret. Semoga kita bisa finish strong, finish happy ya, bisa berakhir dengan sehat ya buat teman-teman semua. Dari saya begitu udah. Mungkin Siap, dari terima kasih Mbak Novi atas closing-nya. Tadi saya yang buka ya. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah acara kita sudah selesai.
sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin bisa nggak dinyalakan kameranya untuk foto bersama? Silakan teman-teman semua, monggo. Masa para pelari takut difoto? Itu nggak ada tuh ceritanya para pelari takut difoto kan? Malah tujuannya lari adalah dapat foto sebanyak-banyaknya. Bukan begitu, Bu Rektor? Yang penting foto banyak. Saya lagi nunggu fotonya Pak Tri aja nanti tuh. Pak Tri keren gayanya fotonya. Oke, Mbak Nabila bisa dibantu screenshot, Mbak Nabila? Siap, Mas Isan. Saya di sini ada 3 slide, Ibu Bapak-Bapak. Saya mulai dari slide 1 ya, Bu. Pak, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 2, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai Mas Isan, saya kembali. Saya lupa nih Bu Rektor, ada titipan tadi ada 3 door prize untuk peserta kali ini, peserta technical meeting. Kita udah lupa tadi. Mungkin caranya gimana ya kita? Mungkin ada 1 pertanyaan atau 3 pertanyaan yang bisa dilemparkan oleh Bu Rektor, biar kita yang raise hand dan jawab duluan itu akan kita berikan 250.000 wow, gede banget, voucher di merchandise store Beyond Run. Silakan Bu Rektor, pertanyaan pertama. Berapa tahun usia Universitas Bakri? Wow. Nah, ayo, oke. Wow, banyak yang angkat tangan. Oke, Mbak Nur Indah Setiawati, silakan. 80 tahun ini. Salah. Salah. Oke, kita pindah yang kedua, Mbak Nur Hamidah. 11 tahun. Nah, betul. Mbak Nur Hamidah, pemenang pertama. Silakan nanti Mbak Nur Hamidah kontak, tinggalkan nomor teleponnya ke saya atau di sini di chat tinggalkan nomor teleponnya, nanti dikontak sama tim panitia. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Tri kali ya sekarang. Pak Tri, siap-siap Pak Tri. Pertanyaan kedua Pak Tri. Tunggu, tangannya turunin tuh tangannya. Ayo tangannya turunin. Mas Adit ya. Mas Adit ya. Terlalu semangat, terlalu semangat. Sorry. Aman, aman. Oke, Pak Tri silakan unmute Pak Tri. Masih mute Pak Tri, silakan di-unmute dulu Pak. Oke. Dalam kompetisi, ya, terima kasih. Dalam kompetisi ini kategori apa saja yang dikelombakan? Oke. Ini Mas Ferry duluan nih, silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mas Insan. Ada 2 kategori. Yang pertama, Mas Ferry. Dibuka dulu kameranya. Kamera on. Kamera dibuka dulu. Pak Tri pengen lihat nih siapa nih yang... saya lagi lapar nih. Siapa sih Ferry ganteng ini katanya gitu. Iya. Ya, Mas Ferry kalau nggak dibuka kameranya, mungkin nanti pindah ke kategori apa saja yang diperlombakan, Mas Ferry. Kategorinya ada 2. Yang pertama kategori untuk 5 tim lari 16 km. Yang kedua kategori 8 tim untuk lari 10 km. Patri? Ya, artinya komplit ya. Ya, oke. Tapi sebenarnya saya masih kurang nih Pak. Kurang ya, belum komplit ya. Mas Ferry-nya juga belum buka kamera, Pak. Itu persyaratan juga. Ini, Pak. Harap. Patri, Bu Novi. Ya. Halo. Gimana Pak Tri? Udah ya kan masih kurang ya, belum dikategorikan pesertanya ya kan. Nah, itu Mas Ferry mungkin mau kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi Mas Ferry. Oh, kategorinya mix female dan male
Untuk 8 tim, untuk yang 5 tim itu ada khusus male dan khusus female. Oke. Terus yang KUB, UB sama umum? Lupa ya. Nah, ini dibantuin sama Pak. Baik. Hadiahnya biar berdua saya dapat, Bu. Dibagi dua hadiahnya ya Pak ya. Iya. Oke, karena Cukup ya. Mas Ferry udah ini ya Pak ya, kita ini ya Pak Kita kasih ya. Kita kasih Mas Ferry ya. Selamat ya Mas Ferry. Ya. Patri, Ibu. Oke, sekarang yang ketiga dari Mbak Novi ya. Oh, saya juga. Wah, Silakan. apa ya soalnya? Oh, di soalnya gampang kok, gampang. Soalnya udah turun dulu Mas tangannya. Nggak gampang kok. Ya, ini gampang. Tanggal berapakah pelaksanaan Bakri Virtual Run? Iya, semuanya angkat tangan. Bonus sih soalnya. Mbak Ata, silakan. Ya, start lari itu start lari tanggal 19 Maret jam 00 sampai 20 Maret 21.59. Waduh, lengkap dengan jamnya. Precise. Luar biasa, Mbak Ata. Oke, sip. Terima kasih, Mbak Ata. Tadi silakan nomornya, nomor rekeningnya dikasih ke saya, Mbak Ata ya. Oh, salah. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu 4 hari ke depan ya Mbak ya. Di tanggal 19 kita akan melaksanakan Bakri Virtual Run 80K. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak udah Ibu Sofi, Pak Tri, Pak Gita, dan semua. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu, Pak. Semuanya. Terima kasih ya udah izin live ya. Ya, siap. Silakan. Thank you, Da. Mbak Novi. Ya, sama-sama. Makasih Daeng, Mas Dani, Mbak Nabila. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, ada Mbak Tipung ternyata. Halo Mbak Tipung. Siap podiumnya Mbak Tipung. Oh, ada